Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bisa Karena Biasa. Pada video kali ini, channel Bisa Karena Biasa akan sharing tentang menu insert pada Microsoft Office Word ya, teman-teman. Nah, pada menu insert pada Microsoft Word ini ada beberapa grup juga seperti yang di home ya, teman-teman. Ini ada page, ada table, ada illustration, media, ada link, ada komen, ada header and footer, kemudian tag, simbol, mungkin ada lagi yaitu add-in ya teman-teman. Cuma di sini nggak saya tampilkan. Langsung saja di grup page itu ada tiga tool ini ya. Yang pertama adalah cover page. Ini digunakan untuk membuat cover atau halaman sampul ya teman-teman. Ini tinggal kita pilih saja yang mana ini. Saya contohkan ini saja. Ini mungkin dikasih nama, judul bukunya mungkin tentang informatika bisa. Kemudian berikutnya adalah blank page. Blank page ini untuk menambahkan halaman kosong dalam dokumen. Kita coba, ini hanya satu lembar. Kita coba klik ini, kita coba blank. Nah, ini muncul lembar kedua ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah break page. Break page ini sebagai pemisah halaman untuk memberikan sekat antar halaman. Fitur ini juga berfungsi untuk membuat letak nomor halaman yang berbeda. Berikutnya adalah tabel. Pada tabel ini kita bisa membuat tabel dengan berbagai template. Ya teman-teman, ini di sini ada yang insert tabel ini yang kita langsung kita blok aja, kita tentukan. Kita blok, kemudian kita klik ini misalnya segini. Kemudian berikutnya adalah insert tabel. Kita bisa menginputkan ini mau jumlah kolomnya berapa, barisnya berapa. Misalkan ini kita 3. Kemudian row-nya atau ke bawahnya kita buat 4 misalkan. Oke. Nah, ini sama ya teman-teman, cuma beda caranya. Kemudian berikutnya adalah yang Excel Spreadsheet ini digunakan untuk membuat tabel dari format Excel secara otomatis. Kita coba saja. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau misalkan mau diisi juga bisa langsung. Ini bisa langsung diisi. Nomor misalnya sama ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah quick tabel. Quick tabel ini digunakan untuk membuat template tabel kalender sesuai kebutuhan. Di sini tinggal kita pilih saja. Misalkan ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita besarkan, misalkan mau buat desain kalender atau apa ini di sini. Berikutnya adalah grup illustration ya teman-teman. Grup ini berisi berbagai perintah untuk menyisipkan gambar, bentuk icon, hingga smart art, cat. Banyak sekali ya teman-teman, ini ada picture, ada shape, ada smart art, ada cat, ada screenshot. Kita coba yang ini. Yang pertama adalah picture. Ini untuk menyisipkan gambar secara online ataupun offline ya teman-teman. Kalau online jelas kita harus terhubung dengan internet. Kita coba karena komputer atau kalau komputer ini tidak pakai internet, kita pakai yang offline aja. Kita coba, ini tinggal kita menentukan gambarnya di mana. Misalkan ini insert. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk modelnya ini macam-macam, bisa dirubah-rubah ya teman-teman. Berikutnya adalah shape. Shape ini digunakan untuk menyisipkan macam-macam bentuk seperti garis, bidang datar, panah, hingga flowchart ya teman-teman. Ini banyak sekali, dicoba aja. Caranya tinggal pilih salah satu, klik. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Ini warnanya kita bisa dirubah. Kemudian tebal tipisnya juga bisa dirubah, untuk naik turunnya juga bisa dirubah ya teman-teman. Kemudian coba lagi kita yang bidang datar teman-teman, ini ada persegi, kemudian ini juga bisa dirubah.
kemudian ada lagi yang segitiga, ada lagi bintang, macam-macam ya teman-teman. Kita sesuai kebutuhan kita mau buat seperti apa. Nah, berikutnya adalah Smart Art. Smart Art untuk membuat berbagai tabel struktural. Kita coba saja di sini. Misalkan kita mau buat di sini. Kita mau buat struktur organisasi, ini juga pilihannya banyak sekali ya teman-teman. Nah, coba kita ini salah satunya kita oke. Nah, tinggal kita ganti aja, misalkan ini ketua siapa, misalkan Danang. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ini wakilnya siapa, Angga misalnya. Nah, seperti itu teman, dan lain sebagainya teman-teman. Ini tinggal kita edit, kita pilih yang mana. Kemudian berikutnya adalah cat. Cat ini digunakan untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Contohkannya ya, ini kita pilih aja ini salah satu. Nah, ini misalkan ini banyak jenisnya juga. Kita coba ini satu, oke. Tunggu sebentar lagi proses. Nah, ini keluar ya teman-teman. Nah, tinggal kita ini misalkan ini kategori satu diganti misalkan roti. Kemudian sini misalkan singkong. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini prosentasenya juga bisa dirubah. Misal ini 6. Nah, ini akan naik 6. Kemudian misalkan ini menjadi 3. Ini naik 3. Ini 2 kita buat 1 misalkan. Nah, ini akan turun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya lagi adalah screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk mengambil tangkapan layar di dokumen teman-teman. Kita coba saja. Nah, ini kita mau screenshot ini. Nah, misalkan segini. Nah, langsung di sini ya teman-teman. Seperti itu. Berikutnya adalah ini video online. Di media ini, video online ini kita harus online ya teman-teman. Sementara ini komputernya atau laptopnya gini nggak online, jadi nggak bisa. Ini juga jarang dipakai ya teman, kalau saya jarang pakai. Berikutnya adalah link. Grup link ini ada 3 juga, ada link, ada bookmark, ada cross reference. Untuk link, untuk memasukkan berbagai tautan dari situs web di dokumen. Misalkan kita punya link tentang salah satu wisata, misalkan bisa kita inputkan di situ ya teman-teman. Kemudian misalkan kita di sini ada link, coba ini dulu. Nah, ini misalkan ini udah menjadi link ya teman-teman, contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah saya contohkan di sini di atas saja. Nah, ini contohnya menu insert pada Microsoft Word, misalkan ini aja kita bookmark, kemudian kita ini kasih nama ada, misalnya begitu, add. Ini saya ganti warnanya merah saja biar nanti kelihatan perbedaannya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa panggil kata-kata itu di bawah sini. Misalkan kita panggil cross, kemudian bookmark ini. Nah, ini add insert. Nah, ini muncul di sini ya teman-teman. Jadi bisa diulangi dengan kata-kata yang mungkin sering muncul di apa yang mau kita tulis, jadi kita bisa dipanggil lewat ini ya teman-teman.
kita simpan di bookmark, kemudian kita panggil di cross reference ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah komen. Menu komen ini berfungsi untuk menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan tanpa menghapus atau mengubah dokumen yang ada. Misalkan di sini ini elemen ini kita coba. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kok tulisannya salah, misalkan begitu ya. Nah, misalkan begitu. Kemudian berikutnya ini misalkan simbol. Nah, misalkan ini kok kurang apa gitu ya. Misalkan tulisannya kok harus harus huruf kapital gitu ya. Misalkan begitu ya. Jadi untuk mengoreksi yang salah-salah jika kita misalkan kita membuat sesuatu kemudian diteliti sama seseorang atau orang lain dan ada kesalahan, itu bisa seperti ini ya teman-teman. Berikutnya adalah grup header and footer. Header and footer ini digunakan untuk mengatur penomoran halaman. Di sini ada header, ada footer, ada page number. Kita coba untuk ini. Nah, header dulu ya teman-teman. Nah, header ini misalkan di sini sekilas tentang menu insert. Nah, begitu ya teman-teman. Ini halaman kedua juga ada ini. Kemudian misalkan kita buat sekarang untuk header footernya. Biasanya untuk halaman ini ya teman-teman. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini langsung otomatis. Satu, ini dua, ini tiga, langsung ada halamannya ya teman-teman ini. Kita klik aja. Nah, ini satu, kemudian dua, kemudian ini tiga ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah page number. Page number ini digunakan untuk memberikan nomor di setiap halaman. Kita coba untuk atas misalkan kita mau pakai yang ini. Nah, ini langsung ada ya teman-teman. Ini satu page, dua page, kemudian yang ini tiga page juga. Nah, ini berikutnya adalah ini page number yang bottom, yang bawah. Ini coba kita buat yang ini juga. Ah, ini di bawah. Ini di bawah ini. Ini juga yang di bawah ini yang di atas, ini yang di bawah. Biasanya digunakan salah satu ya teman-teman. Ini sudah kelompok header and footer. Sekarang di grup teks digunakan untuk membuat tag dengan berbagai efek. Itu yang pertama ada tag box. Ini tag box, kita coba di sini. Tag box ini digunakan untuk membuat kotak kosong sehingga bisa mengetik tag di dalamnya. Kita coba aja. Misalkan ini ya, di sini kita kopikan. Coba kita coba ini sampai sini kita copy. Kita paste. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini juga kita bisa atur mau di mana. Lebarnya berapa. Nah, misalkan ini kok garisnya ini biar nggak ada, kita nonkan outletnya. Nah, seperti itu biar hilang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ini misalnya kita mau membuat dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan dengan tulisan yang berbeda, tinggal kita buat satu lagi. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah quick path. Ini untuk menyisipkan atau menggunakan tag yang sering digunakan pada dokumen. Hampir sama dengan yang tadi ya teman-teman, yang untuk ini bookmark atau close reference ini juga jarang digunakan. Kemudian berikutnya adalah word art untuk menambahkan efek menarik pada sebuah tulisan. Kita coba ini, kita blok dulu, kemudian kita coba. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini berubah. Berikutnya adalah drop cap. Ini digunakan untuk membesar huruf pertama. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, biasanya digunakan di koran atau di apa yang lain, di majalah gitu ya teman-teman ini. Kemudian berikutnya adalah signature line untuk menambahkan tempat tanda tangan, ini juga jarang digunakan. Kemudian date and time itu digunakan untuk menambahkan waktu dan tanggal yang akurat. Misalkan di sini kita sekarang tanggal 6 September 2002, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya adalah objek untuk menambahkan objek tertentu dalam dokumen. Ini juga jarang digunakan. Nah, tinggal dicari di mana ya teman-teman objeknya. Selanjutnya adalah di grup simbol. Di grup simbol itu ada dua, yaitu ada equation sama simbol. Equation untuk menambah berbagai simbol dan rumus matematika. Kita coba saja. Nah, ini di sini misalkan ada rumus apa ini tinggal diganti ya teman-teman. Berikutnya adalah simbol. Simbol ini digunakan untuk menambahkan berbagai simbol angka, mata uang, hingga simbol hak cipta. Ini tinggal diklik saja. Ini di sini ada ohm, ada Sumasen atau apa ini ya, banyak sekali, ada alfa. Kemudian ada banyak sekali, pokoknya ini tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita apa yang mau diinputkan di dalamnya. Ini ada Arabnya juga ya. Nah, mungkin sampai sini teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.